hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kemampuan dan keterbatasanku. Kita akan lebih memperdalam apa itu kemampuan dan apa itu keterbatasan. Berapa macam model kemampuan, seperti itu ya. Oke, tapi sebelum itu kita bernyanyi yuk. Kita awali kelas kita pada hari ini dengan bernyanyi. Yang semangat ya, dengan gerakan. Oke, ada yang tahu lagunya Aku Diberkati? Oke, semuanya sudah tahu. Kita dengan bergerak ya. Kita ditemani dengan alat musik. Yang tahu namanya apa? Ayo. Benar, ini namanya alat musik gitar. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Wah, semangatnya semuanya. Kita nyanyi satu lagu lagi ya. King Kong badannya besar. Tahu ya? Oke. 1, 2, 3. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Wah, hebat semua ya. Semangat ya untuk memulai pelajaran hari ini. Oke, sebelum itu Ibu mau minta pendapat kalian. Apa sih itu kemampuan dan keterbatasan? Siapa? Ibu beri waktu 2 menit ya. Silakan dipikirkan dahulu. Sudah? Oke, sudah. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Oke, Nia, silahkan. Iya, Nia benar. Itu kemampuan dan keterbatasan menurut Nia ya. Siapa lagi? Ayo, tunjuk jari. Silakan Niko. Iya, benar. Itu kemampuan dan keterbatasan menurut Niko ya. Kita beri tepuk tangan untuk Niko dan Nia. Oke, anak-anak, kemampuan dan keterbatasan itu merupakan 2 hal yang melekat pada diri setiap orang. Kemampuan di salah satu sisi dapat menjadi keterbatasan pada sisi kehidupan yang lain. Misalnya, seorang penulis yang cerdas belum tentu ia bisa menjadi seorang penyanyi yang hebat. Apalagi contohnya? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Siapa lagi? Ya, atau seorang pembicara atau seorang aktor belum tentu ia bisa bermain alat musik kan? Iya, seperti itu. Atau ada seorang pemusik gitar yang lincah, belum tentu ya dapat bernyanyi dengan suara yang bagus, suara yang merdu. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ada lagi contohnya dalam dunia ilmu pengetahuan. Seorang yang pintar dalam bidang matematika belum tentu ia bisa di dalam bidang bahasa Indonesia. Siapa lagi yang mau memberikan contohnya dalam bidang ilmu pengetahuan? Ya, di dalam bidang bahasa Inggris belum tentu ia bisa dalam bidang IPA. Seperti itu anak-anak. Nah, apalagi? Oke. Cukup ya?
Ya, secara singkat dapat dikatakan bahwa manusia tidak akan mengetahui segala sesuatu dan juga tidak mampu melakukan segala sesuatu karena manusia itu memiliki keterbatasan. Tetapi Tuhan menganugerahkan kita kemampuan-kemampuan atau bakat yang unik atau khas. Oke. Di sini ada 2 macam kemampuan. Kemampuan apa, Bu? Nah, kemampuan yang bersifat jasmani, ada kemampuan yang bersifat rohani. Kemampuan bersifat jasmani apa, Bu? Nah, kemampuan yang bersifat jasmani itu adalah kemampuan yang mengandalkan badan atau fisik kita. Misalnya kemampuan menari, ada kemampuan berolahraga. Nah, kemampuan berolahraga misalnya apa? Siapa yang tahu? Oke, silakan. Nita. Kemampuan bermain voli atau kemampuan bermain badminton. Siapa lagi? Ya, kemampuan sepak bola. Oke, itu ya kemampuan yang bersifat jasmani yang mengandalkan badan kita karena badan kita yang akan bergerak. Seperti itu. Tetapi ada juga kemampuan yang bersifat rohani. Nah, yang bersifat rohani apa, Bu? Misalnya, kemampuan untuk berpikir yang mengandalkan otak. Seperti itu. Nah, kemampuan untuk berkehendak, kemampuan untuk berdoa dan merenung. Semua kemampuan itu pun kita miliki secara unik. Ada orang yang lebih pandai berpikir dalam bidang matematika, sedangkan yang lain dia tidak bisa. Seperti itu. Nah, apalagi? Silahkan. Ya, ada orang yang mempunyai kehendak kuat sekeras baja. Wah, sekeras baja seperti apa, Bu? Ya, misalnya ia tidak akan mendengarkan pengaruh-pengaruh yang negatif dari lingkungannya karena ia mempunyai kehendak yang kuat. Ia berpegang teguh pada kehendaknya seperti itu. Tetapi orang lain mungkin mempunyai kehendak yang lemah, cepat marah, cepat emosi. Contohnya, misalnya ada temannya yang ribut di belakang, sedang ngobrol saat jam pelajaran, tapi ia langsung marah-marah. Ia tidak memberitahu dengan baik-baik supaya teman-temannya itu diam. Nah, ada orang yang dapat berdoa dengan kusyuk, sedangkan orang lain tidak dapat melakukan doa dengan kusyuk, dengan serius, dengan mudah. Seperti itu. Itu kemampuan yang bersifat rohani. Seperti itu ya, anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Nah, anak-anak, karena Tuhan telah memberikan kita kemampuan serta keterbatasan, kita hendaknya harus selalu bersyukur atas kemampuan itu. Caranya dengan kita kembangkan, kita pertanggungjawabkan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Misalnya kemampuan dalam sepak bola. Nah, kita terus berlatih, kita terus kembangkan, kita pertanggungjawabkan itu. Kemudian apa lagi? Contohnya kemampuan bernyanyi. Kita harus latihan terus menerus agar kemampuan itu terus terjaga, terus berkembang. Kemudian apa lagi? Kemampuan untuk berdoa, untuk yang berkehendak kuat. Contohnya tadi, siapa yang memiliki kehendak yang kuat? Oke. Ya, benar. Kita harus berpegang teguh pada kehendak kita, tidak mudah terpengaruh dari orang-orang di sekitar kita yang menganggap kita tidak mampu, tidak hebat, tidak bisa. Tapi kita tidak usah dengarkan, teruslah berusaha, terus berjuang untuk mempertahankan kehendakmu itu. Seperti itu ya anak-anak.
Paham semuanya? Paham. Kita harus mampu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, karena Tuhan memberikan kita kemampuan dan keterbatasan secara unik. Seperti itu. Tadi seperti King Kong, badannya besar. Ia memiliki badan besar, tapi ia memiliki kelemahan apa anak-anak? Kakinya pendek. Contoh lagi tadi, bebek. Dia mempunyai leher yang panjang. Terus kemampuannya apa? Nah, kemampuannya ia memiliki bulu yang tebal. Jika ia mengapung di air, jika ia turun ke air, ke danau, ia akan timbul, ia tidak akan tenggelam. Seperti itu. Ya anak-anak, paham semuanya? Ya, cukup sekian untuk materi kita pada hari ini. Akan kita lanjutkan minggu depan ya. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan diskusi. Dipersiapkan ya anak-anak. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan ya. Selamat sampai rumah ya teman-teman, anak-anak. Dadah.